Pemirsa, adanya wacana merelokasi seluruh PKL di kawasan Malioboro, Yogyakarta meresahkan para pedagang. Mereka khawatir relokasi akan mematikan mata pencaharian ribuan pedagang. Jalan Malioboro terkenal dengan wisata belanja dan kuliner di Yogyakarta. Namun pemerintah daerah Yogyakarta merencanakan adanya relokasi pedagang kaki lima yang ada di sepanjang Jalan Malioboro. Hal ini pun meresahkan ribuan pelaku usaha kecil di Malioboro. Ya otomatis tidak akan laku ya, karena kan tidak menarik. Ya tidak menarik. Tidak menariknya karena apa? Karena orang biasa jalan-jalan di Malioboro, yang sebelah kiri souvenir, yang kanan jalan kuliner. Kuliner siang dan kuliner lesehan malam. Nah, itu yang membuat menarik wisatawan yang untuk datang ke Malioboro. Pihaknya berharap pemerintah tidak merelokasi para PKL. Pasalnya, usai diterpa pandemi corona, para pedagang mulai bergeliat. Mereka justru berharap pemerintah menata para pedagang, diperbaiki gerobaknya dan dikelola dengan lebih bijak. Awal Januari 2022, para PKL di Jalan Malioboro harus pindah. Seluruh PKL akan direlokasi di shelter sementara yang dibangun di bekas kantor dinas pariwisata. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Berdalih demi perlindungan konsumen dan pengawasan harga, pemerintah berencana melarang peredaran minyak goreng curah di pasaran. Tak ayal rencana ini mendapat penolakan dari masyarakat. Di tengah masih melambungnya harga minyak goreng, wacana pemerintah melarang peredaran minyak goreng curah ditolak masyarakat. Tak hanya penjual, konsumen juga menolak kebijakan karena menilai minyak goreng curah masih sangat dibutuhkan. Itu kita minta juga ada solusi yang terbaik dari pemerintah. Artinya dengan diberlakukannya aturan itu, ke depan ya minimal ada sosialisasi pembinaan kepada pelaku UMKM karena konsumen di bawah itu lebih banyaknya mungkin UMKM. Gampang juga sih kalau mau bilangin, kalau bisa mah diadain ya standar harganya, biar sama-samain gitu. Dengan pelarangan minyak goreng curah di pasaran, muncul kekhawatiran akan penggunaan minyak goreng secara berulang atas nama penghematan. Praktik seperti ini tentunya akan sangat membahayakan kesehatan dan merugikan konsumen. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melarang peredaran minyak goreng curah di pasaran. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan pengawasan harga. Berbeda dengan kemasan. Kalau kemasan, karena sifatnya bisa disimpan dalam jangka panjang, bisa diproduksi terlebih dahulu, sehingga harganya relatif terkendali kalau untuk minyak. Dan untuk ini pemerintah juga sudah mengantisipasi dengan mewajibkan peredaran minyak goreng kemasan. Tidak diizinkan lagi mulai 1 Januari 2022 minyak goreng diedarkan dengan dalam keadaan curah. Sadarkan timbulnya inflasi dengan kebijakan pelarangan ini, Kemendak telah menyiapkan sejumlah antisipasi atas dampak yang mungkin terjadi dari kebijakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas terkait rencana pemerintah melarang peredaran minyak goreng curah di pasaran, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Inka Nilawardani, dokter spesialis gizi. Selamat siang, Dr. Inka. Selamat siang. Baik, Dok, sebenarnya apa perbedaan dari minyak curah maupun minyak dalam kemasan untuk memasak sehari-hari? Minyak yang kemasan dengan yang minyak curah, ya. Tadi sebenarnya sekilas sudah disampaikan ada bahwa kalau yang minyak kemasan karena dia kemasannya lebih packagingnya dengan lebih rapat gitu sehingga risiko teroksidasi, karena minyak itu kan mudah teroksidasi, dia dari kelapa sawit ya, itu bisa teroksidasi. Nah itu udah langsung berubah jadi rusak minyaknya. Nah kalau yang curah karena kemasannya plastik jadi lebih mudah rusaknya gitu. Kalau memang dia minyak curah itu apakah dia minyak baru yang langsung dikemas atau minyak curah itu minyak bekas yang dicernihkan. Nah itu yang
lebih berbahaya lagi gitu. Dan kalau yang minyak baru ya itu tadi harus segera dipakai karena dia tidak tahan lama untuk penyimpanannya. Baik, baik. Nah, tapi kalau dipakai dalam jangka panjang, Dok, untuk minyak curah ini, apa dampaknya kepada tubuh manusia? Nah, kalau sebenarnya kan minyak curah itu kan bukan minyak curah, minyak yang dipakai untuk minyak goreng itu kan dari kelapa sawit. Itu memang kalau dipanaskan minyak demikian kita buat pakai menggoreng makanan itu yang menyebabkan makanannya sehingga mengandung lemak jenuh yang tinggi, lemak trans dan lemak jenuh yang tinggi yang tentu berbahaya untuk kesehatan kita gitu ya. Dan juga radikal bebasnya ya berisiko untuk terjadi kanker, keganasan, dan juga kalau kita berlebihan mengkonsumsi minyak makan yang digoreng ini tentu menyebabkan kolesterol juga naik. Kalau udah kolesterol naik, risikonya ke berbagai penyakit degeneratif, jantung, diabetes dan sebagainya. Jadi memang kan kalau di panduan gizi seimbang tentu kita konsumsi minyak tidak boleh berlebihan. Jadi tidak direkomendasi untuk kita mengkonsumsi terus-terusan makanan yang digoreng. Nah, cuma ini kan selera banyak orang ini seneng yang makanan yang digoreng. Nah, cuma mesti hati-hati nih. Gitu. Kalau apalagi kalau minyaknya itu sudah dipakai berulang-ulang itu radikal bebasnya udah zat-zat berbahayanya udah makin banyak. Terus apalagi kalau dijernihkan lagi itu kalau pakai bahan-bahan kimia lagi untuk menjernihkan tentu sangat berbahaya juga untuk tubuh kita. Baik, artinya mau minyak curah ataupun minyak kemasan jika dipakai berulang-ulang ataupun dalam porsi yang banyak ini tidak baik buat kesehatan seperti itu ya, Dok ya. Nah, tapi Dok, gitu. Kalau misalnya idealnya apakah boleh sebenarnya baik minyak curah ataupun minyak goreng ini dipakai lebih dari satu kali? Atau yang dikenal mungkin di masyarakat dengan menggunakan masak dengan minyak jelantah seperti itu, Dok? Iya, paling banyak sih menggunakan 2 kali ya, 2 kali, 3 kali lah paling gitu. Karena kalau udah itu tadi zat-zat kimianya udah zat yang berbahayanya udah makin banyak, kemudian asam lemaknya juga bentuk lemaknya juga sudah semakin banyak lemak jenuhnya, itu tadi pastinya berbahaya tadi. Gitu. Baik, kita membahas lagi perbedaan antara minyak curah dan juga minyak goreng kemasan. Sebenarnya selain oksidasi, adakah kandungan yang berbeda, Dok? Misalnya di dalam minyak kemasan sendiri sering diiklankan bahwa mengandung zat-zat yang dinilai lebih baik untuk tubuh manusia. Apakah benar seperti itu? Minyak apa tadi yang lebih baik? Minyak goreng dalam kemasan. Kadang sering diiklankan yang memiliki zat-zat mungkin yang dinilai lebih baik untuk badan manusia, Dok. Oh ya, kadang ada beberapa minyak kemasan yang difortifikasi, misalnya untuk ditambahkan ada vitamin larut lemak di dalamnya gitu. Mungkin itu maksudnya ya. Tapi tetap tubuh kita butuh lemak ya. Butuh lemak dan yang dalam bentuk minyak masih bisa kita butuh, tapi tidak boleh banyak-banyak tadi itu. Kalau di gizi seimbang tuh maksimal 5 sendok makan tuh sepanjang hari makanan kita ya, di makanan baik yang ditumis gitu. Jadi makanya goreng juga kalau udah terlalu banyak, karena begitu makanan itu kita goreng setidaknya 1 sendok makan minyak udah nempel itu di makanan, misalnya tahu, tempe atau ayam atau apa itu udah minimal 1 sendok makan udah nempel itu di situ, sehingga udah ya tidak diperkenankan untuk berlebihan konsumsi minyak. Baik. Makanan yang diproses dengan menggunakan minyak gitu, apalagi dengan suhu tinggi ini, terus dipakai lagi berulang-ulang gitu. Baik. Baik, terima kasih Dr. Inka telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Terima kasih sekali atas informasinya, dan ini bisa menjadi acuan kepada masyarakat bahwa tidak baik untuk mengkonsumsi minyak terlalu banyak dan juga maksimal 2 kali untuk melakukan penggorengan dengan minyak yang sama.